Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihi salam tinggal di kota Madyan yang letaknya di Yordania sekarang. Ketika itu, masyarakat kafir kepada Allah dan melakukan berbagai kemaksiatan, seperti membajak dan merampas harta manusia yang melintasi mereka. Mereka juga menyembah pohon lebat yang disebut Aikah. Mereka bermuamalah buruk dengan manusia, menipu dalam melakukan jual beli dan mengurangi takaran dan timbangan. Maka Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka bernama Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, serta melarang melakukan pembajakan dan melarang berbuat buruk lainnya. Nabi Syuaib alaihi salam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok," dan seterusnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Demikianlah Nabi Syuaib alaihi salam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Tetapi yang beriman hanya sedikit saja, sedangkan sebagian besar mereka kafir. Meskipun begitu, beliau tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka nikmat-nikmat Allah yang tidak terhingga. Akan tetapi kaumnya tetap tidak mau menerima nasihat dan dakwahnya, bahkan mereka berkata kepada Nabi Syuaib sambil mengolok-olok, "Wahai Syuaib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." Quran Surat Hud ayat 87. Kemudian Nabi Syuaib membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang hak. "Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rizki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali." Quran Surah Hud ayat 88. Seperti itulah Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat sehingga beliau disebut Khatibul Anbiya, ahli pidato dari kalangan para nabi. Selanjutnya beliau berkata kepada mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab Allah dan mengajak mereka kembali kepada Allah. "Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Quran Surah Hud ayat 89-90. Maka mereka mengancam akan menghukum beliau. Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami
Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang kuat di sisi kami. Quran surat Hud ayat 91. Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan di belakang tidak dipedulikan. Sungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Quran surat Hud ayat 91. Selanjutnya, Nabi Syuaib menakut-nakuti mereka dengan azab Allah jika mereka tetap di atas kesesatan dan kemaksiatan mereka. Tetapi kaumnya malah menjawab ancaman itu dengan mengancam beliau dan memberikan pilihan, mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota mereka bersama orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Namun Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya tetap teguh di atas keimanan mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka kaumnya menuduh beliau sebagai pesihir dan pendusta. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 185 sampai 186 dan mengolok-olok azab yang beliau ancamkan, bahkan meminta disegerakan azab. Para pemuka mereka juga berkata kepada yang lain, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran surah Al-A'raf ayat 90. Hingga akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Quran surah Al-A'raf ayat 89. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Syuaib alaihissalam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman, karena azab akan turun menimpa kaumnya. Selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas yang membuat tanaman kering, sumur kering, dan susu hewan habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak kepada mereka, sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara yang membuntu yang mencabut nyawa mereka, sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Masih nanti dulu. Setelah kejadian itu, Nabi Syuaib meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk azab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Allah timpakan kepada mereka gempa bumi sebagai balasan karena mereka mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Quran surah Al-A'raf ayat 91. Dia juga menimpakan suara yang mengguntur sebagai balasan atas olok-olokan mereka kepada nabi mereka. Quran surah Hud ayat 87. Dan dia juga menimpakan kepada mereka naungan awan yang daripadanya keluar bunga api sebagai jawaban atas permintaan mereka untuk ditimpakan azab berupa gumpalan dari langit. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 187 sampai 188. Allah menyelamatkan Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dia berfirman, dan ketika datang azab kami, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami.
Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu-satu suara yang membuntur lalu jadilah mereka mati berlimpangan di rumah-rumahnya. Lalu jadilah mereka mati berkelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madyan sebagai kaum Samud telah binasa. Quran surat Hud 90 ayat 94 sampai 95. Alhamdulillah.